Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Teman-teman mahasiswa sekalian, pertemuan kita pada mata kuliah Bahasa Arab 1 sudah dimulai. Silahkan teman-teman mahasiswa mengunduh aplikasi e-learningnya dan bisa login di sana untuk mendapatkan materi-materi yang berkaitan dengan mata kuliah Bahasa Arab 1, sehingga nanti semua aktivitas kita di perkuliahan bisa teman-teman dapatkan di e-learning. Begitu untuk hari ini. Tadi beberapa teman menghubungi saya, masih banyak kendala dalam memulai e-learningnya, belum bisa login dan seterusnya. Saya instruksikan untuk bisa menggunakan aplikasi WA grup di kelas masing-masing, khususnya bahasa Arab. Silakan teman-teman mahasiswa bisa mengisi daftar hadir di WhatsApp grup, ya. Kemudian teman-teman bisa melihat sedikit ulasan bagaimana perkuliahan kita di YouTube yang sudah saya unggah di YouTube pribadi saya. Teman-teman bisa melihat di sana untuk bagaimana perkuliahan kita di mata kuliah Bahasa Arab. Baiklah, mengawali perkuliahan kita hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran kita yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan. Mata kuliah Bahasa Arab ini di Fakultas Syariah, khususnya kelas Hukum Keluarga Islam Ahwalus Asiyah, setiap semester ini, pada semester ini ada 2 SKS yang harus teman-teman selesaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Arab, yaitu teman-teman untuk capaiannya ada 4. Yang pertama, teman-teman mahasiswa bisa dan mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan sikap religius. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dalam perkembangan dunia akademik maupun dunia kerja. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dalam perkembangan dunia akademik dan dunia nyata. Sedangkan capaian yang keempat adalah mahasiswa mampu membaca Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid. Nah, gitu kira-kira untuk semester 1 ini teman-teman bisa belajar banyak di bahasa Arab. Jadi saya minta teman-teman serius dalam menggunakan waktunya dengan baik untuk belajar. Apa saja nanti kalau kesulitan teman-teman bisa bertanya melalui WA. Jadi untuk pada intinya mata kuliah ini ada 4 capaian yang harus teman-teman selesaikan. Yang pertama ini di CPMK 1, teman-teman saya minta untuk bisa berkenalan dengan masing-masing dari teman-teman bisa berkenalan dengan menggunakan bahasa Arab tertulis dengan materi yang sudah kami unggah, dan nanti mungkin bisa saya share di WA jika teman-teman masih belum bisa login di e-learning. Mulai dari perkenalan diri, ini coba saya buka. Jadi untuk pertemuan 1 itu masih materi perkenalan. Pertemuan 2, teman-teman saya kasih tahu untuk membaca banyak bagaimana sih pentingnya bahasa Arab itu dalam dunia saat ini. Bagaimana sih pentingnya bahasa Arab itu, bagaimana penggunaan bahasa Arab itu sangat penting sekali dalam saat ini. Dan yang ketiga, teman-teman saya ajak membaca banyak tentang
perkembangan bahasa Arab dari zaman sebelum Islam datang sampai zaman saat ini. Teman-teman saya ajak untuk membaca banyak hal. Jadi sumbernya nanti teman-teman bisa membaca dari mana saja berkaitan dengan materi kita. Dan pertama nanti teman-teman harus berkenalan. Yang kedua, teman-teman saya ajak untuk membaca dari referensi mana saja, buku maupun artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan pentingnya bahasa Arab, pentingnya penggunaan bahasa Arab, dan bagaimana perkembangan bahasa Arab untuk pertemuan ketiga nanti ya. Dan setelah itu teman-teman kita akan belajar bagaimana bahasa Arab itu digunakan di khususnya Fakultas Syariah. Teman-teman bisa nanti saya spesifikasikan ke program studi HKI yang di prodi HKI, nanti mata kuliahnya spesialis HKI kalau bisa ya. Jadi ini harapan saya teman-teman bisa mengetahui sedikit banyak apa saja yang berhubungan dengan prodi HKI dengan tema-tema bahasa Arab sampai nanti UTS. Kemudian setelah UTS juga begitu, dan terakhir di pertemuan terakhir sebelum UAS kita ada beberapa pertemuan, 3 atau 4 pertemuan, bagaimana teman-teman mahasiswa bisa membaca Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid. Begitu kira-kira untuk perkuliahan kita 1 semester ke depan. Hal-hal yang belum difahami teman-teman bisa sharing bersama dengan teman-teman yang lain. Kemudian kalau ada yang ditanyakan bisa WA. Dan juga tugas-tugasnya mulai dikerjakan. Setiap pertemuan pasti saya sampaikan ada satu pekerjaan tugas, itu sebagai indikator bahwa teman-teman mahasiswa belajar dan memahami apa yang sudah menjadi tujuan kita bersama ya. Harapan kami teman-teman mahasiswa menggunakan waktunya dengan baik untuk mengerjakan tugas, belajar, memperbanyak membaca, menulis ya. Ya, di sini akan saya tekankan bahwasanya untuk menulis, mengapa saya inginkan teman-teman mampu bisa menulis dengan keyboard, menulis di laptop, supaya teman-teman juga memiliki kemampuan dalam hal mengetik di laptop, sehingga nanti teman-teman bisa belajar, yang belum belajar mengetik, menghafalkan dan mengetahui letak-letak huruf di keyboard, teman-teman bisa menggunakan bantuan dengan keyboardnya ditempeli dengan huruf Arab dan lain sebagainya, sehingga nanti mempermudah teman-teman melakukan pengetikan. Adapun yang terkendala silakan disampaikan saja. Untuk masih pengennya masih belum punya laptop dan belum bisa menulis dan lain sebagainya, nanti kita cari solusinya bersama ya. Jadi harapan saya itu nanti tugasnya bisa diketik di komputer, diketik rapi, dikasih harokat, teman-teman di situ belajar menulis ya, menulis bagaimana menulis Arab. Tugas-tugasnya diketik semua. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan kali ini. Selamat belajar, mari kita belajar bersama. Tidak ada yang sulit, semuanya mudah ya. Kalaupun sulit itu harus kita hadapi bersama. Jadi sesungguhnya setelah ada sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan ya. Jadi teman-teman jangan menyerah, jangan bilang bahasa Arab sulit. Bahasa Arab itu mudah ya. Semampunya dikerjakan. Kalau kesulitan bisa disampaikan ya. Jangan gerundelnya di belakang, disampaikan di teman-temannya, tidak disampaikan ke saya ya. Jadi saya terima kesulitan yang teman-teman alami, untuk kita bantu bersama bagaimana belajar bahasa Arab itu mulai dari nol. Ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab tentunya, maka teman-teman harus menggunakan waktu belajarnya dengan baik ya. Jika kesulitan bisa disampaikan,
Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa disimpan nomornya saya, nomor WA. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung hubungi. Begitu untuk sesi pembukaan, nanti kita lanjutkan di sesi materi inti di pertemuan 1 dengan judul ta'aruf. Setelah kita di sesi kedua aja, nanti kita akhiri dulu yang sesi pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.